Aksi nyata, budaya positif, forum berbagi aksi nyata. Pada tugas 1.4.A.9.1 budaya positif. Penerapan implementasi budaya positif pada SMP Negeri 6 Babelan. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bekasi. Izin saya menyapa kepada yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Rika Okviana Tamar, yang terhormat Ibu Pengajar Praktik, yakni Ibu Lis Indayani, dan izin memperkenalkan diri, saya Fajarwati sebagai calon guru penggerak. Pada slide kali ini, izinkan saya mengutarakan pengantar. Adanya pelanggaran atau penyimpangan dari nilai-nilai kebajikan dikarenakan adanya ketidakterpenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Setiap manusia akan berusaha memenuhi kebutuhannya tersebut untuk mempertahankan hidupnya. Jika tidak dapat terpenuhi dengan tindakan positif, maka akan dilakukan tindakan negatif. Oleh karenanya, budaya positif sangat diperlukan untuk menstabilkan sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan yang telah dibangun. Budaya positif. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid termuat pada 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Motivasi teori dan hukuman, penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. 1. Disiplin positif dan kebijakan universal. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun, disiplin itu bersikap self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama aja saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Dikutip dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470.
Lalu, bagaimana dengan makna disiplin dan nilai kebajikan? Untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau yang dikenal dengan motivasi eksternal, karena sudah ada kekuatan dalam diri kita untuk mendisiplinkan diri sendiri. Mengangkat profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah referensi acuan dari upaya tujuan pendidikan nasional dalam rangka membangun karakter serta kompetensi murid. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud melalui profil pelajar Pancasila menjadi bentuk dukungan atas visi misi Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Pancasila beriman dan berdakwah pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdirikan Quran, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak tinggi. Pancasila beriman dan berdakwah pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Pancasila memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah berakhlak agama, berakhlak pribadi, berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada alam, dan berakhlak bernegara. Dua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, serta tetap berpikiran terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain. Perilaku pelajar Pancasila ini menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci Bhinneka global adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dan berinteraksi dengan sesama, serta refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial.
yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita berkumpul di lapangan upacara dalam rangka apel gebiar penguatan pendidikan karakter. Apa namanya? Gebiar pendidikan karakter. Tiga, bergotong royong. Bergotong royong adalah kemampuan pelajar Pancasila untuk melakukan aktivitas bersama-sama dengan sukarela, sehingga membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong yaitu 1. Kolaborasi, merupakan kemampuan bekerja sama dengan perasaan senang sekaligus untuk menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. 2. Kepedulian dengan bertindak positif kepada kondisi di lingkungan fisik dan sosial di sekitar kita. 3. Berbagi dengan memberi dan menerima semua hal yang penting menjadi kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Selama kurang lebih 2 tahun pandemi corona, para siswa kurang berinteraksi dengan lingkungannya, dengan orang-orang di sekitarnya, keluarganya, guru-gurunya, maupun teman-temannya. Hal ini sedikit banyak mengurangi kepekaan sosial mereka. Kegiatan kebersihan lingkungan di SMP Negeri 6 Babelan diharapkan pertama akan mampu mengembalikan kepedulian siswa terhadap kebersihan diri pribadi dan lingkungannya. Kalau hal ini sudah menjadi kebiasaan baik mereka, maka insya Allah ke depannya para siswa bukan hanya sehat badannya, tapi juga sehat akal dan mentalnya. Yang kedua, membiasakan siswa untuk bergotong royong dalam mengerjakan sesuatu. Di situ ada nilai-nilai kebersamaan, ada nilai-nilai persaudaraan dan persatuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai koordinator K7, alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami, keluarga besar SMP Negeri 6 Babelan, telah mengadakan kegiatan kebersihan, yang mana kegiatan kebersihan ini adalah bagian dari K7. Tujuan dari program K7 adalah memberikan suasana belajar yang nyaman, suasana belajar yang nyaman, suasana belajar yang asri, dan suasana belajar yang bersih. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian, kepada ibu bapak guru yang telah mendukung, mensupport kegiatan kebersihan di SMP Negeri 6 Babelan. Semoga kedepannya kegiatan kebersihan yang telah dilaksanakan ini berjalan dengan lancar. Senang, Mbak? Pasti bisa. Mandiri. Pelajar Indonesia adalah pelajar mandiri, yaitu pelajar Pancasila yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari karakteristik mandiri terdiri dari 1. Pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, 2. Regulasi diri, 3. Kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Lima, kreatif. Pelajar yang kreatif adalah pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermanfaat, bermakna, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif yaitu menghasilkan gagasan yang original dan menghasilkan karya serta tindakan yang original. Enam, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis adalah pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antar berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, dan merefleksi pemikiran, berproses, berpikir, dan mengambil keputusan. OSIS SMP Negeri 6 Babelan. Kami menjadikan pemilihan OSIS di SMP Negeri 6 Babelan sebagai ajang pendidikan berdemokrasi bagi para siswa. Mudah-mudahan harapan kami akan menguat karakter jujur, bertanggung jawab pada diri siswa. Teknis pelaksananya kami buat semirip mungkin dengan pemungutan suara
pada pilkada atau pilpres di Indonesia. Bedanya kami tidak menggunakan kertas sebagai alat untuk memilih, tapi kami menggunakan sistem online e-voting dengan media Chromebook. Ini sebagai bagian dari kampanye pengurangan penggunaan kertas dan sebagai salah satu upaya kami untuk merespon modernisasi agar supaya siswa-siswi kami melek IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva dari kelas 82. Dan saya Gita dari kelas 73. Kita calon pasangan OSIS nomor urut 1 SMP Negeri 6 Babelan mempunyai visi membuat dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, ramah tamah, dan berprestasi dengan berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Misi yang pertama yaitu mengadakan kegiatan sosial yang berlandaskan gotong royong. Misi yang kedua yaitu melakukan sosialisasi tentang pentingnya berperilaku sopan, disiplin, dan bertanggung jawab. Misi yang ketiga yaitu meningkatkan budaya 5S atau senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Misi yang terakhir yaitu mengadakan kegiatan yang berguna untuk meningkatkan bakat dan minat atau kreativitas siswa dan siswi. Sekian visi dan misi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novalia Agustin dari kelas 81. Saya Febiana dari kelas 84. Kami pasangan calon nomor urut 2 OSIS SMP Negeri 6 Babelan. Kami mempunyai visi, yaitu menjadikan OSIS SMP 6 Babelan sebagai wadah aspirasi siswa, mitra kerja, dalam membangun sekolah yang berbudi luhur dan berprestasi. Misi kami adalah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang kreatif, unik, dan menarik bagi siswa dan siswi. Kedua, menyelenggarakan ajang perlombaan baik di bidang olahraga maupun di bidang seni. Ketiga, menjaga dan merawat fasilitas sekolah dengan menerapkan 5R, yaitu ringkas, resik, rapi, rajin, dan rawat. Keempat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa dan siswi baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Sekian visi dan misi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Kiara Larasati dari kelas 82. Saya Farah Selvareta Azura dari kelas 76. Kami pasangan calon nomor urut 3 OSIS SMP Negeri 6 Babelan. Mempunyai visi yaitu untuk meningkatkan kualitas kepribadian siswa-siswi SMP 6 yang berkarakter, kreatif, serta menampung aspirasi dan inspirasi siswa-siswi. Dan mempunyai misi yang pertama yaitu mengembangkan bakat siswa-siswi SMP 6 Babelan sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi dalam berpakaian, waktu, serta kebersihan. Ketiga, mensupport siswa-siswi prestasi dan mengajak siswa lain untuk berprestasi. Yang keempat, meningkatkan kegiatan literasi sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa SMP Negeri 6 Babelan siap menjadi pemimpin.
bahwa jumlah pemilih seluruhnya adalah 580. Pendukung pasangan nomor urut 1. Jumlah suara masuk 173. Pasangan calon nomor urut 2. Jumlah suara masuk 290. Pasangan jumlah suara 109. Kemudian pemenangnya adalah dari SMP Negeri 6 Babelan. Alhamdulillah bisa melaksanakan pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023 setelah melalui proses penjaringan dari kelas 7 dan kelas 8 dan melalui latihan dasar kepemimpinan siswa. Pada hari ini didapatkan 3 calon pasangan, paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Pemenangnya yaitu pada paslon pasangan nomor 2. Kita berharap SMP Negeri 6 Babelan OSIS-nya semakin maju, semakin berprestasi. Sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 6 Babelan masa bakti 2022-2023, perkenankan saya sebagai kepala sekolah mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon pengurus dan harus dijawab serempak. Siap? Siap. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 6 Babelan masa bakti 2022-2023? Siap. Bersediakah kalian memajukan kegiatan siswa di SMP Negeri 6 Babelan? Siap. Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa lain di SMP Negeri 6 Babelan? Siap. Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan sekolah kalian? Siap. Hari ini Jumat 25 November 2022 berdasarkan surat keputusan Kepala SMP Negeri 6 Babelan tentang latihan dasar kepemimpinan atau LDK OSIS nomor 421/7/038 SMP N6 11 2022 pengurus OSIS SMP Negeri 6 Babelan masa bakti 2022-2023 yang namanya termaktub dalam surat keputusan di atas dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 6 Babelan masa bakti 2022-2023.
Budaya positif yang kedua yaitu motivasi teori, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi terkadang kita melakukannya sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Hukuman merupakan sesuatu yang bersifat satu arah dari pihak guru yang biasanya memberi, dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa mengetahui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah kejadian. Lalu, apa yang menjadi restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Budaya positif yang ketiga yaitu kelas keyakinan. Kelas keyakinan diterapkan sebagai salah satu cara untuk membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator dalam hal ini. Keyakinan kelas dibuat secara universal dan mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku dalam kelas tersebut. Budaya positif. Poin keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mengapa kebutuhan itu muncul dari diri kita? Kebutuhan itu akan muncul selama manusia hidup, karena kebutuhan menjadi alasan terbentuknya motivasi pada diri seseorang individu untuk melakukan semua kegiatan yang sekiranya dapat menopang individu tersebut dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka. Budaya positif kelima yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Melalui rangkaian penelitian dan berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, Bosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bahkan ketika ada dua orang berkumpul membentuk sebuah perkumpulan, dia pasti punya visi, gitu. Nggak mungkin nggak punya, karena visi itu pada akhirnya upaya kita untuk mencapai suatu tujuan. Gitu.
Jadi bahkan ketika kita sendiri pun kita punya visi kita apa? Nah, kemudian ketika masing-masing visi yang ada pada individu itu digabung, tujuan yang dicapai bukan lagi tujuan pribadi, tapi tujuan kolektif. Pada konteks itulah semua ego terakumulasi dalam sebuah tujuan yang sama dan membuat visi generasi yang fasih berbahasa Inggris. Itu nggak terukur itu. Ukurannya apa? Visi itu dimiliki mestinya oleh sekolah-sekolah yang ada di Pare. Kalau di sekolah 3 sampai 6 itu nggak bisa visi itu nggak terukur. Jadi harus terukur supaya kita punya gambar. Saya baca puisi, jangan ketawain ya. Saya kenal baca puisi. Hasrat untuk mengubah diri. Ketika aku masih muda, serta bebas berpikir dengan khayalanku, aku bermimpi untuk mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tidak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun kupersempit dan kuputuskan untuk hanya mengubah negeriku. Namun tampaknya itu pun tiada hasilnya. Ketika usia senja mulai menjelang, lewat upaya terakhir yang penuh keputusasaan, kuputuskan untuk mengubah murid-muridku dan keluargaku, orang-orang yang paling dekat denganku. Namun alangkah terkejutnya aku, mereka pun tak kunjung berubah. Kini sementara berbaring di tempat tidur menjelang kematianku, baru kusadari, andaikan yang pertama-tama kuubah adalah diriku sendiri, maka lewat memberi contoh, membaca setiap hari sebagai panutan, mengembangkan literasi sebagai pijakan, dan menjadi contoh budi pekerti sebagai teladan, mungkin murid dan keluargaku bisa kuubah. Berkat inspirasi dan dorongan mereka, kemudian aku menjadi mampu memperbaiki negeriku, dan siapa tahu bahwa aku juga bisa mengubah dunia. Terima kasih. Diseminasi kegiatan positif. Saya untuk membuat tindakan aksi nyata diseminasi terwujud budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas, agar seluruh warga sekolah bersinergi untuk menerapkan keyakinan kelas, sehingga menimbulkan motivasi intrinsik untuk melakukan nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Apabila seluruh warga sekolah menerapkan keyakinan kelas secara konsisten, maka akan tercipta budaya sekolah yang positif. Budaya positif akan menciptakan lingkungan yang positif, yaitu lingkungan sekolah yang menyenangkan bagi murid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 6 Babelan, Bapak Nurul Yakin SAG. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang tergabung dalam tim pengembang kurikulum untuk tahun pelajaran 2023-2024. Izin menyapa yang terhormat Bapak Supeno selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Administrasi Akademik dan Kurikulum. Yang saya hormati Ibu Suci Sulistyo Megawati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Bapak Herianto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan diseminasi pada kegiatan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Budaya positif merupakan suatu cara untuk kita membentuk lingkungan yang aman, yaitu bahwa setiap manusia itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka mempertahankan hidupnya. Jadi jika seseorang atau dalam hal ini murid kita melakukan pelanggaran-pelanggaran di sekolah, itu bisa jadi karena belum terpenuhinya kebutuhan dari murid kita. Sebagai guru, kita harus bisa pelanggaran siswa. Selanjutnya agenda nanti hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas dari masing-masing wali kelas, lalu selanjutnya kesepakatan kelas akan dibuat menjadi kesepakatan sekolah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam kegiatan diseminasi kegiatan dari modul 1.4 yang saya lakukan pada program pendidikan guru penggerak. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah alangkah baiknya kita berdoa dan menuntut
kalian masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Ada satu anak yang tertidur. Nak, bangun. Iya. Kenapa? Tadi ngerjain tugas ngantuk. Belum mengerjakan tugas jadinya? Iya. Oh, temennya sudah pada pulang. Oke, Panji sedang apa? Sedang tertidur. Oh, tertidur. Lelah sekali ya? Iya. Panji kenapa tertidur? Oh, ngantuk. Ya, semua orang pernah melakukan hal yang ngantuk ya. Terus tidur dalam kelas, tentunya setelah tertidur akan merasa lega ya, merasa segar. Panji sudah segar sekarang? Sudah. Panji ingat nggak kesepakatan kelas kita apa? Ingat. Apa kesepakatannya? Jangan tertidur di dalam kelas. Jangan tertidur di dalam kelas. Nah, kalau kamu ingat berarti apakah kamu sudah menyelenggarakan atau melaksanakan kesepakatan kelas? Sudah. Setelah ini berarti Panji harus mengerjakan tugasnya ya. Nanti dikumpulkan tentu saja. Oke Panji, thank you. Oke. Panji sedang apa? Sedang tertidur. Oh, tertidur. Lelah sekali ya? Iya. Panji kenapa tertidur? Ngantuk. Oh, ngantuk. Ya, semua orang pernah melakukan hal yang ngantuk ya. Terus tidur dalam kelas, tentunya setelah tertidur akan merasa lega ya, merasa segar. Panji sudah segar sekarang? Sudah. Panji ingat nggak kesepakatan kelas kita apa? Ingat. Apa kesepakatannya? Jangan tertidur di dalam kelas. Jangan tertidur di dalam kelas. Nah, kalau kamu ingat berarti apakah kamu sudah menyelenggarakan atau melaksanakan kesepakatan kelas? Sudah. Setelah ini berarti Panji harus mengerjakan tugasnya ya. Nanti dikumpulkan tentu saja. Oke Panji. Panji kenapa tadi tertidur? Ngantuk tadi Bu saya. Ngantuk. Apakah sudah dikerjakan tugasnya? Baru setengah. Belum. Panji paham apa yang menjadi kesepakatan kelas kita? Apa kesepakatannya nak? Jangan tidur di kelas. Jangan tidur di kelas. Baik. Setelah ini Panji mengerjakan tugasnya ya, supaya bisa lebih baik lagi. Nanti selesai dikumpulkan ke rumah aja. Terima kasih ya Panji. Menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antar murid dan guru dalam lingkungan kelas. Kesepakatan ini menetapkan harapan untuk semua orang di kelas dan mendorong rasa ingin menghormati, kerjasama, dan keamanan.
Dalam pembuatannya harus menyertakan daftar konsekuensi jika melanggar perjanjian, sehingga setiap orang yang terlibat tahu apa yang akan terjadi jika mereka menyimpang dari aturan. berkelahi di dalam kelas? Benar. Kenapa berkelahi? Karena senggol-senggolan. Oh, baik, dari pagi kesenggol-senggolan. Memang kenapa disenggol? Lagi jalan. Terus saya tidak sengaja. Terus saja. Tapi nggak terima. Benar begitu, Rizky? Kenapa disenggol sama Panji? Kayak Panji tuh kayak oh gitu. Baik. Kalian tahu tentang kesepakatan kelas kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari kelas 71. Saya murid dari Bu Fajar Pasti. Beliau guru matematika. Saya mengenal beliau sebagai guru yang memiliki visi misi. Bu Fajar mengajarkan saya tentang menggunakan HP untuk belajar. Dengan menggunakan HP, saya belajar menjadi semangat dan sangat senang. Melalui internet pembelajaran menjadi menarik. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. Saya teman dari Bu Fajarwati MSI. Ingin menjelaskan tentang restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, atau
atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuan adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebijakan yang mereka percayai. Demikian penjelasan dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika para siswa berada di rumah dan lingkungannya, mereka berkembang dengan budaya masing-masing. Dan budaya di rumah dan lingkungan mereka itu bisa saja positif atau bahkan negatif. Nah, ketika mereka berada di sekolah, ditumbuh kembangkanlah budaya-budaya positif yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, dibuatlah program-program pengembangan karakter seperti literasi misalnya, yang diharapkan akan membentuk karakter intelektual dan kritis mereka. Kemudian ada juga program kantin kejujuran yang diharapkan bisa memupuk dan menumbuhkan nilai-nilai kejujuran di antara mereka dan lain sebagainya. Membentuk budaya sekolah dengan berfokus kepada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Tetapi alhamdulillah saya berhasil melaluinya dan merencanakannya yang terbaik untuk murid dan sekolah. Buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika saya menyadari bahwa murid saya telah bertumbuh menjadi seseorang dewasa yang sukses kelak di pekerjaan, kehidupan, dan relasinya dengan orang lain, dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi negara. Salam